Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai SQL lagi, yaitu yang saya bahas kali ini mengenai constraint, view, sequence, indexes, dan synonyms. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu constraint. Nah, constraint itu sendiri merupakan aturan yang ada dalam tabel, di mana aturan ini digunakan untuk menjaga reliabilitas data dan akurasi dari data tersebut. Nah, contoh yang akan saya gunakan di sini yang pertama ialah constraint pada kolom. Contohnya adalah seperti berikut. Kita membuat tabel baru. Di sini kita bikin numbernya, tipe datanya number, panjangnya 4. Nah, kita masukkan di sini constraint-nya. Kita bikin di sini tadi client number. Di sini kita jadikan primary key. Client number. Kemudian kita bikin nama kliennya, nama depannya, tipe datanya kita gunakan varchar 2, panjangnya 15 saja. Kemudian kita bikin last name ya, tipe datanya varchar 2 juga, panjangnya 15 juga. Jadi tabelnya sudah terbuat. Kemudian contoh yang kedua ialah kita membuat unique table constraint. Nah, contohnya di sini yang akan saya pakai ialah kita membuat tabel baru lagi. Kita bikin di sini tabel anggota. Isinya ID, kita bikin integer 0. Kita bikin di sini unique. Kemudian kita isi dengan nama depan. Kita pakai di sini varchar 2. Panjangnya 25. Dan di sini kita bikin not null, yang mana maksudnya adalah data tersebut tidak boleh kosong. Kemudian kita bikin nama belakangnya, nama belakang, kita gunakan varchar 2 juga, panjangnya 25. Dan ini kita lanjut bikin umur. Di sini kita gunakan integer. Nah, jadi tabelnya sudah terbuat. Kemudian contoh yang berikutnya adalah kita menginputkan data ke dalam tabel unique tadi. Nah, di sini contohnya yang akan saya buat ialah insert into anggota. Di sini tadi kita bikin ID, nama depan, nama belakang, dan umurnya harus gede.
masukkan isinya. Values. Misalnya ID-nya adalah 654. Kemudian nama depannya ialah Coko. Nama belakangnya kita bikin di sini Vero. Dan umurnya ialah 14 tahun. Jadi kita bisa lihat sebentar. Jadi di sini sudah masuk. Nama depannya Koko, ID-nya 6584, nama belakangnya Vero, dan umurnya 14 tahun. Selanjutnya kita masuk contoh yang keempat pada pembahasan constraint, yaitu foreign key. Nah, foreign key yang akan kita buat di sini contohnya ialah kita membuat tabel baru. Kita kasih nama copy employee. Kemudian di sini kita buat employee ID. Kita bikin tipe datanya number saja. Kemudian kita masukkan constraint copy MFK. Ini untuk jadi kita ulangi di sini PK, kita jadikan primary key. Kemudian kita bikin first name-nya pakai varchar 2, panjangnya 15. Kemudian bikin last name varchar 2 juga, panjangnya sama. Kemudian kita bikin department ID. Department ID di sini kita pakai tipe data number. Panjangnya kita bikin 4 aja. Nah, kita jadikan departemen ID number ini sebagai foreign key-nya atau kunci asingnya. Kita bikin lagi constraint. Kita bikin kolomnya di sini. Dep ID sebagai foreign key. Reference department ID. Kemudian kita bikin email. Kita pakai varchar 2, panjangnya 20. Kemudian kita tutup. Nah, jadi tabelnya sudah terbuat. Kita akan cek. Yes. Copy employees. Jadi ini tadi tabel yang telah kita buat. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu views. Nah, materi yang kedua ialah views. Nah,
views itu sendiri tidak lain hanyalah statement dalam SQL. Statement ini disimpan di dalam database dengan nama tertentu. Biasanya sebuah view merupakan komposisi dari sebuah tabel dalam bentuk query SQL yang mengandung semua baris dari suatu tabel maupun sebagiannya. Langsung saja kita masuk ke contohnya di sini. Saya hanya menggunakan dua contoh, yaitu create dan drop view. Kita langsung masuk ke contoh pertama, yaitu create view. Create view. Kita bikin nama tabelnya view depth 18 as select dari department ID, employee ID, first name, last name from copy employees di mana department ID sama dengan 55. Jadi kita lihat dulu nama tabelnya, saya lupa. Select table name from user tables. Jadi di sini typo ya, copy the employees. Kita buat lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah drop view. Nah, jadi kita tinggal ketik aja sintak di sini drop view, nama view kita tadi yaitu view depth 18. Nah, kemudian kita langsung masuk ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga itu ialah sequence. Nah, sequence ini ialah satu set integer yang biasanya digunakan sebagai objek increment. Nah, contohnya di sini adalah creating dari sequence-nya. Kita akan buat create sequence. Karena ID sec increment by 1, start with 1, max value 50.000. No cage, no cycle. Jadi sequence-nya telah terbuat. Kemudian kita masuk ke contoh yang berikutnya, yaitu confirming sequence. Nah, jadi kita coba di sini. Sequence name
min value, max value, increment by class number from user sequence. Jadi yang akan terlihat di sini adalah nama sequence-nya, value terkecilnya, value maksimalnya, increment dari yang keberapa, dan last number-nya. Nah, kemudian contoh yang berikutnya itu pada sequence ialah kita bisa using sequence-nya. Sintaksnya ialah create table runners, runner ID, kita bikin di sini tipe datanya adalah number. Kita bikin constraint dengan kolom runners ID primary key, kemudian kita bikin first name. Ini tipe datanya varchar 2 saja, panjangnya 15. Kemudian last name itu kita bikin varchar juga dengan panjang yang sama. Kemudian kita tutup. Nah, jadi tabelnya sudah terbuat. Kemudian kita bisa modify sequence-nya. Nah, di sini sintaks yang akan saya pakai adalah modify itu alter. Alter sequence apa yang kita buat tadi, runner ID sec. Runner tidak pakai s, ID sec increment by 1, max value-nya kita bikin di sini 90.000. Kemudian no change, no cycle. Kemudian kita bisa juga drop table dari drop sequence, maksud saya. Sintaks yang akan digunakan sama seperti kita mendrop table lainnya. Cukup mengganti ini dengan sequence. Kemudian kita bikin nama tabelnya. Nah, jadi sequence-nya telah dihapus. Kemudian kita masuk ke materi terakhir, yaitu indexes. Jadi contoh dari indexes yang kita gunakan di sini tidak banyak. Saya hanya menggunakan mungkin 3, dan sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu indexes. Nah, indexes itu digunakan untuk mengambil data dari database lebih cepat, sehingga user tidak bisa melihat indexes. User hanya bisa menggunakannya untuk mempercepat pencarian atau query. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama yang akan saya buat di sini ialah composite index. Yang pertama yang kita lakukan ialah membuat atau create
index. Kita kasih nama di sini employees, name idx. Kemudian on employees kita bikin di sini first name-nya dan last name. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu function based index. Nah, contohnya di sini ialah create index upper last name idx on employees. Biar lebih mudah dibedakan, kita bedakan ukuran hurufnya. Upper last name Nah, untuk contoh yang terakhir, kita coba di sini menampilkannya. Select bintang from employees where upper last name sama dengan King. Di sini kita bisa lihat Stephen King, Janet King. Kemudian di sini ada semua datanya yang nama terakhirnya itu King. Nah, satu lagi kita akan masuk contoh yang terakhir, yaitu drop index-nya. Kita masukkan sintaks drop index yang kita buat tadi, employees name idx. Typo. Nah, jadi indeksnya sudah dihapus. Nah, baiklah teman-teman, sekian video yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.